Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris Fadilah, NPM 53, jurusan Teknik Mesin, Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang SolidWorks untuk menyelesaikan tugas akhir dari praktikum gambar mesin. Oke, pertama kita klik New. Nah, di sini ada 3 ya. Pertama ada part itu kita digunakan untuk membuat suatu part atau mendesain suatu part. Nah, kalau assembly ini untuk menyatukan dari beberapa part. Kalau drawing ini untuk memasukkan dari part yang dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi ke dalam kertas. Oke, pertama kita bikin part. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fitur and sketch. Yang pertama sketch dulu ya. Nah, di sketch ini gunanya untuk menggambar dasar, masih menggambar 2 dimensinya. Nah, di sini ada menu-menunya seperti line itu untuk membuat garis lurus, ada rectangle untuk membuat persegi, ada circle untuk membuat lingkaran, ada 3 point ARC untuk membuat garis yang melengkung, ada polygon untuk membuat persegi banyak ya, ada spline untuk membuat garis yang tidak lurus, ada ellipse untuk membuat oval, lingkaran oval. Ini ada teks untuk memasukkan teks. Nah, di sini ada trim, nanti saya jelaskan. Oh iya, di sini ada smart dimension, gunanya untuk menentukan ukuran dari panjang garis yang kita inginkan. Guna dari trim di sini, contohnya gini nih, yaitu memotong garis yang bersinggungan nih. Contohnya ini kan bersinggungan, di sini juga bersinggungan. Nah, misalnya kita mau memotong garis yang ini aja, tinggal klik trim, lalu dipencet aja garisnya. Seperti itu ya. Lalu di sini ada mirror entities, gunanya untuk menyalin objek ini yang dicerminkan. Cerminnya tuh garis ini ya. Terserah garisnya mau di mana aja, yang penting harus ada titik acuannya. Tinggal kita klik garis yang mau dicerminkan, lalu klik mirror bound, terus klik garis yang mau dianggap sebagai cermin. Nah, kalau udah klik OK. Nah, jadi kayak gini. Di sini ada linear sketch pattern. Nah, gunanya untuk membuat suatu objek menjadi banyak dengan mengandalkan suatu garis lurus. Ini contohnya kita bikin kotak di pojok sini. Nah, jika kita membuat banyak, kita tinggal klik linear sketch pattern, lalu klik kotaknya. Nah, kalau udah, di sini ada pengaturan mau bikin berapa nih, misalnya bikin 5 kotak, tinggal di klik 5. Nah, di sini ada jaraknya, misalnya kita bikin 15. Nah, tinggal diklik OK. Nah, jadi banyak ya. Lalu selain linear ada juga circular. Fungsinya sama, tetapi dia berbentuknya itu lingkarannya, bukan garis lurus. Nah, misalnya kita bikin lingkaran di sini, lalu kita klik circular sketch pattern. Nah, nanti langsung kayak gini ya. Terus kita tentukan misalnya mau bikin 10. Nah, jadi banyak kan. Nah, kita coba fitur di sini ada extrude boss, gunanya untuk membuat objek yang masih berbentuk sketch ini 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Caranya kita klik aja langsung extrude boss. Nah, nanti langsung kayak gini, kita tentukan ukurannya, misalnya 50. Oke. Nah, jadi ya kayak gini ya. Nah, di sini ada beberapa macam fitur lagi. Nah, di sini ada extrude cut, yaitu gunanya untuk memotong. Contohnya kita bikin kotak di sini. Nah, kita pengen memotong balok yang besar ini dengan kotak yang kecil ini. Caranya kita klik extrude cut. Nah, nanti dia langsung ada nih kuning-kuning ini bayangannya. Terserah tingginya mau berapa atau diatur lewat sini, lalu klik OK. Nah, di sini ada hole wizard, gunanya untuk membuat lubang untuk tempat baut ya. Misalnya pakai lubang ini, kita klik OK.
lalu kita klik, tinggal pilih bagian mana yang mau dibikin lubang, lalu klik OK. Nah, jadi ya. Nah, di sini ada fillet, gunanya untuk membuat bagian sudut ini menjadi tumpul dengan menggunakan radius. Contohnya seperti ini. Nah, kita klik fillet, lalu kita klik sudutnya. Nanti di sini ada radiusnya, bisa kita atur misal 15. Oke. Nah, jadi kayak gini. Lalu di sini ada fillet. Ada chamfer, sorry. Chamfer sama, tapi dia tidak menggunakan radius, dia langsung memotong saja nih. Contohnya kita klik pojoknya. Di sini ada pengaturan ukurannya, lalu kita klik OK. Oke, sekarang kita masuk ke weldment. Nah, weldment ini gunanya untuk untuk merancang suatu benda dengan teknik pengelasan kayak kerangka meja, kerangka lemari, dan lainnya. Nah, kita bikinnya tuh dengan 3D sketch ya. Lalu kita bikin misalnya meja dulu. Nah, di sini kan ada sumbunya ya, sumbu XY, sumbu YZ, dan sumbu ZX. Nah, cara gantinya kita tinggal klik tab pada keyboard yang ada. Klik. Nah, lalu kita bikin kakinya pakai line. Nah, karena di sini masih sumbu ZX, kita rubah menggunakan tab. Nah, menjadi sumbu XY. Lalu baru bisa kita bikin kakinya. Nah, kalau udah ini kan kakinya masih panjangnya masih beda-beda ya. Nah, cara cepat biar kita bisa ngerubah semua kaki menjadi sama panjang, yang pertama kita bikin satu kaki dengan ukuran yang kita inginkan menggunakan smart dimension. Misalnya ukurannya 500 mm. Nah, terus kita klik CTRL sambil ditahan, lalu klik garis mana aja yang mau panjangnya mau disamain. Kalau udah, kita klik equal di sini, lalu klik OK. Nah, jadi kan kayak gini. Nah, untuk ini kan masih berupa garis ya. Sekarang kita rubah menjadi suatu bentuk. Masuk ke weldment, lalu structural member. Nah, di sini ada berbagai macam tipe besi yang diinginkan. Misalnya kita pakai square tube dengan ukuran 30x30. Oke, kita bikin atasnya dulu. Nah, untuk membuat kakinya kita bikin new groove, lalu klik kakinya. Nah, kalau udah kita centang. Jadi seperti ini ya. Nah, di sini ada fitur end cap, gunanya untuk menutup lubang yang ada di sini. Tinggal kita klik aja bagian permukaannya. Nah, di sini bisa diatur ya, misalnya kita pakai 10 mili. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu di sini ada fitur gusset, gunanya untuk membuat dua bagian besi ini, atau apa ya, sebagai memperkuat gitu lah, sebagai perkuat. Caranya tinggal kita klik face-nya antara dua besi ini. Nah, di sini ada ukurannya, tinggal kita ganti 175. Nah, nanti dia bakal kayak gini nih. Ini gunanya untuk memperkuat antara dua besi ini. Nah, di sini ada fitur weld bed, gunanya untuk memberi pengelasan gitu loh, memberi pengelasan pada bagian dua besi ini. Caranya tinggal kita klik face-nya antara ini dan ini. Nah, bagian yang pink ini tuh, ini bagian yang dielas, lalu kita klik OK. Nanti akan muncul logo ini ya. Nah, ini artinya tuh bagiannya tuh bagian yang dielas ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke sheet metal. Nah, sheet metal ini gunanya untuk merancang suatu benda yang menggunakan plat tipis. Caranya kita bikin persegi dulu. Kalau udah, kita masuk sheet metal, lalu pilih base flank. Nanti di sini ada ukuran ya, mau 1 mili atau kita bikin 2 mili aja. Seperti ini.
plat tipis ya. Nah, di sini ada edge blank, gunanya untuk menambah bagian pinggir dari plat ini. Contohnya seperti ini, kita tinggal klik bagian sini, lalu tinggal digeser ke arah yang kalian mau, lalu oke. Jadi seperti ini. Nah, ada hem, gunanya untuk menekuk bagian ujung ini. Contohnya seperti ini, tinggal kita klik bagian ujungnya. Lalu di sini ada jok. Jok ini gunanya untuk menekuk untuk menekuk bagian plat ini. Tapi sebelumnya kita membuat garis acuan dulu nih, pakai menu line. Lalu pilih jok. Nah, tinggal diklik bagian yang mau fix, yaitu bagian yang bukan untuk dibengkokkan, bagian yang diam. Nah, jadi seperti ini ya. Di sini juga ada sketch band, gunanya untuk menekuk plat tipis ini menggunakan garis acuan. Nah, nanti jadi seperti ini. Oh ya, saya hampir lupa. Dari semua yang tadi saya jelaskan ini, part-partnya bisa dirubah materialnya ya. Di sini ada material, tinggal kita klik kanan, lalu edit material. Nah, nanti di sini banyak ya bahan-bahannya yang mau diinginkan. Lalu di sini ada menu flatten, artinya membuat semua yang tadi dilakukan ini menjadi rata. Tinggal kita klik, nah menjadi rata ya. Nah, sekarang simulation ini gunanya untuk menguji coba dari suatu bahan material yang kita tentukan. Nah, caranya gini, pertama kita bikin dulu nih, bikin platnya ya. Tadi kalau sudah, kita klik simulation, lalu new study, terus ini tipenya kita pilih yang statik, lalu namanya kita bisa ganti, terserah ya, misalnya uji material. Oke. Nah, kalau udah, kita pilih material dulu mau apa, misalnya Alex USS saja, apply. Nah, itu sudah close. Lalu kita pilih fix, terus pilihnya fix geometry ya. Nah, kita pilih bagian mana yang mau tetap diam, kita pilih bagian ujung aja. Oke. Lalu kita tentukan external loop-nya, pilih forge. Nah, kita pilih bagian yang mau diberi gaya, misalnya di ujung sini. Nah, kita tentukan arahnya ke bawah. Oke. Iya. Di forge ini kita bisa menentukan berapa gaya yang akan diberikan nih, berapa newton gaya yang akan diberikan. Misalnya kita kasih 10 aja. Nah, terus dicentang. Nah, kalau udah, kita pilih mesh, klik kanan, terus create mesh, langsung oke. Nah, kalau udah kayak gini, lalu kita klik run. Nah, jadi hasilnya kayak gini ya. Nah, kalau pengen lihat force-nya, kita klik kanan di result, lalu define factor of safety plot. Nah, kita klik aja langsung oke. Nah, ada di sini ketahuan ya berapa force-nya. Ini 26. Nah, dari semua data ini, kalau kita mau masukkan ke Microsoft Word, kita klik report, lalu klik publish. Nah, tinggal ditunggu aja. Nah, kalau udah, nanti akan muncul seperti ini ya. Nanti semua spesifikasi dari material ini bisa dilihat di report ini ya. Mungkin gitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.